integritas. Menurut kacamata sederhana saya ini melihat para praktisi atau orang-orang yang bekerja di bidang PBJ seharusnya bisa juga menjadi API, ahli pembangun integritas, karena bagian dari uh, good governance and risk serta compliance ya, dalam artian bagaimana manajemen resiko itu dilakukan. Ada pengelolaan tata kelola di sana. Dengan panduan yang sudah ada resmi dari KPK, LSP KPK, terakhir keterampilan. Kenapa keterampilan ini perlu? Karena keterampilan ini berkaitan dengan uji sertifikasi. Kebayang kompetensi kita terkait pengetahuan sudah tadi. Kita sikapi sudah juga portofolio sudah siap misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, keterampilannya perlu lah kita lihat bagaimana sih kalau saat sertifikasi itu mekanismenya, teknisnya mau daftar sertifikasi. Sesederhana ketika kita mungkin pernah ikut-ikut kegiatan pelatihan online atau mengikuti pendaftaran registrasi itu saya harap di sini Bapak Ibu sudah ada yang pernah ikut sertifikasi BNSP ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada pasti nggak akan kaget. Nggak jauh beda kok. Hanya ini kontennya atau kontekstualisasinya terkait anti korupsi atau penyuluhan anti korupsi profesinya. Perlu diketahui Bapak Ibu di LSP KPK itu ada dua profesi ya, penyuluhan anti korupsi dan ahli pembangunan integritas. Menurut kacamata sederhana saya ini melihat para praktisi atau orang-orang yang bekerja di bidang PBJ seharusnya bisa juga menjadi API, ahli pembangunan integritas, karena bagian dari uh, good governance and risk serta compliance ya, dalam artian bagaimana manajemen resiko itu dilakukan. Ada pengelolaan tata kelola di sana. Sama halnya ketika kita melihat API atau aparat pengawas internal pemerintahan itu bisa menjadi API gitu, auditor dan sebagainya kalau orang yang bekerja di pemerintahan. Nah, tapi sesi ini hanya penyuluhan anti korupsi dulu ya Mas Satrio ya. Saya belum bisa menceritakan tentang API karena saya belum punya kompetensinya juga. Tidak begitu Siap, paham, siap. walaupun udah pernah baca SKKNI-nya, tapi tidak bisa saya kuasai karena belum diakui lah. Kurang valid juga gitu. Nah, untuk penyuluhan anti korupsi saja dulu, teknis pendaftarannya. Nah, keterampilan itu Mas sudah miliki semua, pengetahuan sudah, sikap sudah, keterampilan oke, maka perlu diakui. Makanya adanya sertifikasi ini sebagai bentuk pengakuan kompetensi. Perlu diingat, perhatian. Bapak Ibu ketika mendaftar sertifikasi itu bukan soal sekali lantas selesai gitu setelah dapat pengakuan. Tapi pasca sertifikasinya ada dalam bentuk berdayanya kita, karena menjadi penyuluh anti korupsi itu kita siap beraksi, ya kan? Master siap beraksi, jujur, kompeten, Kompeten. berdaya. Nah, Benar. berdayanya ini yang masih menjadi PR kadang. Setelah diakui kompetensinya masih ada yang bergantung dengan kapan kita ditugaskan KPK gitu kan? Kapan kita mendapatkan surat tugas dari instansi induk kita gitu? Kita nggak ada dukungan dan sebagainya. Ini masih menjadi persoalan bagi setiap individu-individu yang telah tersertifikasi. Perhatian sekali lagi, ini kerja uh, volunteerism, iya, tapi juga penguatan kompetensi, iya, bisa mendukung kerja-kerja kita berdasarkan apapun latar belakang kita. Karena menjadi penyuluh anti korupsi itu bukan suatu tugas atau beban baru. Kalaupun ada yang mendapatkan eh, apa ya sebutnya ya venue, enggak juga sih. Dalam artian mendapatkan manfaat dari profesi ini itu luar biasa berarti, baik dari segi dukungan apalagi sampai dapat material ya, kalau saya sebutnya itu bonus gitu kalau dapat honorarium dan sebagainya ketika penyuluhan. Jangan dijadikan syarat standar itu yang mau dikejar, bukan, tapi ketika kita melakukan ini ikhtiar kita adalah kesukarelawan. Kita menyadari bahwa kita bagian dari Republik Indonesia yang masa depan yang kita ingin selamatkan ini generasi. Kalau ada uh, cameo atau orang-orang mengatakan memberantas korupsi itu harus dengan memutus generasi. Nah, kalau bicara memutus generasi, berarti yang kita selamatkan generasi yang akan datang. Kalau yang sekarang kan nggak bisa dimusnahkan kan? Dalam artian mau disanksi hukum apapun, ya mereka masih banyak juga melakukan korupsi. Nah, berarti yang kita lakukan adalah terus menyuarakan, ditemukan dan sampaikan kepada orang-orang yang memang bisa berintegritas, dan dari situlah kita kenapa mau menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, oleh karena itu, bukti yang harus disiapkan sebagai persyaratan dasar
Ini lebih mudah nih Bapak Ibu sebelum tadi yang terkait menyikapi ya portofolio ya. Ini untuk mulai dulu nih untuk mendaftar. Kita mulai dengan identitas. Perlu ada file KTP, NPWP, dan foto. Karena ini profesi ya Bapak Ibu, ini mensyaratkan dari BNSP ya. Ini mengikuti standar. Lalu kedua, lulus e-learning. Tadi terjawab ya. Dengan adanya pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan dan dibuktikan dengan e-sertifikat. Nah, dari sertifikat kelulusan e-learning PADI tersebut. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman melakukan penyuluhan anti korupsi minimal 3 kali. Nah, dari yang tadi saya jelaskan menyikapi itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman penyuluhan anti korupsi minimal 3 kali, apapun bentuknya, baik secara virtual ataupun langsung, baik secara mengumpulkan massa atau dalam bentuk coaching, hanya beberapa orang, tidak harus banyak, anggap 1, 2, 3, atau bahkan melalui media sosial, itu bisa dibuktikan, tertelusur, dan minimal 3 kali loh Bapak Ibu, nggak harus banyak. Itu silakan dijadikan sebagai bukti. Persyaratan dasar. Dan yang keempat, ini nih yang PR-nya tadi, keberdayaan. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan anti korupsi pasca sertifikasi. Kadang ini diukur dari motivasi kita. Kenapa sih mau jadi penyuluh? Apa sih tujuan dasar kita sehingga kita mau terlibat dalam barisan meminjam istilahnya Master Rofi ya, menapaki jalan kenabian. Bagaimana kita menjadi membangun peradaban bangsa gitu ya. Ini hal yang perlu diingat. Jangan sampai ketika kita udah jadi vaksin tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, perhatian Bapak Ibu, dokumen-dokumen ini lah yang nanti menjadi portofolio lanjutan. Yang tadi yang disikapi itu ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu tadi yang persyaratan dasar sudah memenuhi syarat, maka yang selanjutnya adalah diunggah jika memenuhi syarat di LSP KPK. Ini daftarnya nanti ada di file ini ya, di dalam paparan terakhir saya ini. Itu akan masuk ke tahap pengisian APL 02 atau asesmen mandiri. Inilah yang diunggah. 8 dokumen ini untuk faksi pertama. Gitu ya Bapak Ibu. Faksi muda, silakan dibaca ya Bapak Ibu ya persyaratan dasarnya dan juga dokumen portofolionya ya, bukti skemanya ya. Dia pun tidak saya tanamkan di sini karena cukup pertama mudah saja, karena kurang lebih nanti bisa dibaca di skema Bapak Ibu, karena skema penyuluhan anti korupsi itu sudah ada juga di websitenya aclc.kpk.go.id, dan pendaftarannya ini melalui apa? Nah ini, mengisi form APL 01. Itu di lsp.kpk.go.id ya Bapak Ibu ya. Pasti dari tadi bingung ya, ada banyak banget ya websitenya KPK ya. Tenang, Ada tenang, jangan e-learning bingung tadi para ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi dibaca sesuai dengan panduannya Urutannya Bapak Ibu. ya. Jadi kerjakan sesuai step-stepnya. Betul Master Master Fios. Nah, lsp.kpk.go.id ini pintu masuk kita untuk menjadi sertifikasi, mengikuti sertifikasi, mengikuti sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Dan ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, nah ini tidak perlu buat akun baru lagi karena sistemnya KPK ini udah SSO. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah buat saat membuat registrasi awal di New Learning, tinggal klik selain pegawai KPK, masukkan username dan password saat e-learning, daftar e-learning. Enak kan? Jadi nggak usah buat-buat akun baru lagi. Login, daftar deh. Pilihlah penyuluhan anti korupsi pertama. Ini untuk yang awal ya Bapak Ibu ya. Saya sengaja menjelaskannya biar mudah gitu, nggak banyak dokumen. Setelah itu pilih skema. Di sini yang tadi saya jelaskan bisa di-download juga SKKNI-nya, skemanya juga kalau mau dibaca-baca. Setelah itu pilih skema untuk masuk ke dalam registrasi penjualan di korupsi. Setelah itu nanti ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah lulus e-learning? Jadi jelas ya, tahap awal itu pengetahuannya dulu dituntaskan. Kalau e-learningnya sudah selesai, barulah daftar sertifikasi. Kalau belum, ya berarti nggak bisa. Oh ya, takut khawatir kelewat. E-learning ini berlaku setahun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ikut e-learning tahun ini, Maret nih, berarti sampai tahun depan Maret. Kalau berdaftar sertifikasinya baru tahun depan April, ikut e-learning ulang lagi, Bu, Pak, para master. Gitu ya. Karena kita mengharapkan refreshment pengetahuan itu tetap terjaga. Sayang banget kalau misalkan dalam setahun setelah lulus e-learning, tidak digunakan kesempatan ikut sertifikasi itu. Nggak ada salahnya juga kan untuk merefresh pengetahuan terus, gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu jalur RPL atau pengalaman. Karena Bapak Ibu saya percaya bahwa ini semua berpengalaman. Untuk skema faksi pertama ini atau penyuluhan anti korupsi pertama ini ada 3 jalur. Pengalaman, diklat, atau lulus mata kuliah anti korupsi. Nah itu sudah dijelaskan ya untuk yang pengalaman persyaratannya.
Diisi semua data diri, data pendaftaran penyuluhan anti korupsi, lengkapi semua Bapak Ibu. Yang tanda bintang merah itu wajib diisi ya Bapak Ibu ya, kalau yang enggak itu enggak wajib, sifatnya opsional. Lalu lanjut ke tahap motivasi, mengisi motivasi dan rencana tindak lanjut sertifikasi. Setelah tersertifikasi, ya ini semakin banyak semakin bagus, berarti terlihat bahwa pengalaman Bapak Ibu ini serius gitu ya, dalam artian kedepannya sudah punya plan. Gitu. Tapi kalau kita nggak menitipkan minimal 3 rencana tindak lanjutnya. Gitu. Lalu unggah dokumen persyaratan dasarnya, foto, berkas KTP, PWP, lulus e-learningnya, itu nanti di sistem biasanya nggak perlu diisi lagi karena sudah SSO. Jadi otomatis tinggal memilih file yang sudah ada di sistem New Learning. Jadi nggak perlu unggah kalau yang terbaru ini. Kalau dulu tuh masih harus mengunggah ya Mas Rio ya. Kalau sekarang sudah nggak, infonya begitu di bagian sistem. Nah ini laporan yang tadi minimal praktek penyuluhan ada 3 kan ya, isi tahunnya, tempatnya, kelompok sasarannya, bentuk kegiatannya seperti apa, lalu materi yang disampaikan apa, dan dilampirkan bukti. Nah untuk bukti ini filenya itu bisa foto, dokumentasi ya, bisa Word atau PDF yang di dalamnya ada tautan. Nah, di dalam tautan itu biasa Google Drive ya, atau OneDrive gitulah, semacam cloud penyimpanan awan. Nah, itu di dalam ada meliputi bisa materi yang disampaikan, dokumentasi videonya, selengkap-lengkapnya lah Bapak Ibu kalau misalkan mau lebih baik. Kalaupun enggak juga ya tadi alternatifnya antara foto atau materi yang digunakan saat penyuluhan. Dan ini formatnya PDF, image atau PDF, untuk gambarnya image, untuk file dokumennya PDF. Setelah itu selesai untuk di tahap pendaftaran. Selesai dan kirim, ada pernyataan ya, dibaca, lalu diklik selesai dan kirim. Nanti akan masuk ke tahap konfirmasi apakah data yang diisi sudah benar. Apabila sudah, klik OK. Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi RKP. Nah, inilah yang diukur keterampilan selama ini, sikap kita yang sudah dilakukan sebagai orang yang sejalan dengan penyuluhan anti korupsi ini sebagai calon penyuluh ya. Dan yang ketiga, pengetahuan kita juga. Di RKP inilah sebagai untuk memudahkan tim verifikator dan asesor nanti untuk mengidentifikasi Bapak Ibu saat sertifikasi. Sehingga Bapak Ibu nanti ada pertanyaan yang dijawab sesuai pribadi, dijawab dengan jujur Bapak Ibu, terkait aktualisasi integritas, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Lalu ada pemahaman materi dari materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu keterampilan dasar penyuluhan berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, yang minimal 3 kali tadi ya Bapak Ibu ya. Itu ditanyakan semua perencanaan, pengorganisasian, praktek menyuluh, materi yang digunakan, evaluasi, dan laporan. Kalau ada dokumennya bisa langsung diunggah, tapi kalau nggak ada, bisa pilih yang menyampaikan menyusun laporan namun tidak mempunyai dokumennya. Yang kedua tuh, yang opsi kedua. Tapi opsi pertama itu, bila sudah ada langsung diunggah aja Bapak Ibu. Berarti memudahkan juga nanti Bapak Ibu ketika proses pengisian asesmen mandiri jikalau dinyatakan memenuhi syarat di tahap pendaftaran ini. Selesai, kirim. Setelah itu Bapak Ibu tinggal menunggu hasil verifikasi. Nanti di dashboard akan ada tampilan permohonan uji kompetensi sudah masuk, rekaman kinerja penyuluhan juga sudah masuk, tinggal menunggu hasil verifikasi dari LSP KPK, dan tentunya kita tidak hanya menyiapkan tautan bahan yang sedang saya paparkan tadi ini Bapak Ibu, Bapak Ibu juga disiapkan videonya, jadi bisa melihat tutorialnya nih, ada 3 nih, terkait panduan mengisi APL 01, mengisi RKP, dan juga form APL 02, asesmen mandiri. Ini yang tahap 3 ini nanti ya, ketika sudah dinyatakan memenuhi syarat. Demikian ya Bapak Ibu,